Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu, Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu, Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Amin. Lebih indah darimu, tiada permata cemerlang sepertimu, tiada samudra yang sedalam kasih-Mu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapan-Mu, tiada hujan sederas berkat-Mu, tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku. Dalam sepanjang hidupku, bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah.
sedahsyat urapanmu. Tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku. Dalam sepanjang hidupku, bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Shalom, selamat berjumpa kali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera menerima dan menyambut firman Tuhan. Mari kita semuanya berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Dan berikanlah pada kami Tuhan kesempatan agar firman boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan terutama Tuhan, berikanlah kepada kami semua urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dan kasih Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk segera masuk firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan jagalah pikiranmu, atau sebetulnya jagalah perasaanmu juga. Jadi apa yang dalam diri kita perlu kita jaga. Kenapa? Karena banyak nasihat, banyak anjuran yang kita sudah sering kali mendengar, yang berkata-kata jagalah pikiranmu. Mengapa sampai demikian ya? Karena dunia juga banyak yang mengatakan you are what you think, katanya. Jadi artinya engkau adalah atau sama dengan atau menjadi seperti apa yang kau pikirkan. Itu kata orang dunia. Kalau dunia aja berkata seperti itu, apalagi firman Tuhan. Jadi artinya seperti apa kehidupan kita, hidup kita nanti berikutnya selanjutnya tergantung dengan apa yang kita pikirkan, katanya begitu ya. Bisa sekarang, bisa nantinya. Berarti bila kita yang pikirkan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang negatif, maka hidup kita, nasib kita adalah akan juga menjadi negatif ya. Betapa malangnya. Pertama kita lihat firman Tuhan mengatakan tentang hal ini. Kita dibaca di Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Nah ya, kekhawatiran dalam hati, pikirannya negatif, perasaannya negatif ya, ini membungkukkan orang, bikin orang jadi bungkuk. Tapi perkataan yang baik itu menggembirakan dia. Jadi janganlah kita punya pikiran yang negatif-negatif, perasaan yang buruk-buruk, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Berikutnya kita baca lagi firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 41. Lukas 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan karena itu menyusahkan diri dengan berbagai banyak perkara. Nah ini, engkau khawatir, pikiranmu dipenuhi kekhawatiran, maka engkau bakal menyusahkan dirimu dengan begitu banyak perkara. Itu kata firman Tuhan. Berikutnya kita baca lagi Ayub 15 ayat ke-6. Mulutmu sendirilah yang mempermasalahkan engkau, bukan aku.
bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Nah, kita lihat ya, jadi apa yang kau ucapkan itu keluar dari apa yang dalam hati kita, dan apa yang dalam hati kita itu menggambarkan apa yang ada dalam pikiran kita juga. Dan itulah yang menentang engkau, menentang kita sendiri dan mempersalahkan kita, bukan yang lain ya. Itu adalah kata firman Tuhan. Berikutnya terakhir untuk poin ini, kita baca lagi Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi yang menimpa, yang mendatangi adalah apa yang kutakutkan. Nah, ini pikiran yang negatif melulu. Apa yang kucemaskan, nah itu yang negatif-negatif, dan itu menimbulkan yang tidak baik buat kita. Jadi jelas sekali firman Tuhan pun mengajarkan. Jadi bukan cuma dunia mengatakan you are what you think, bukan itu saja. Tapi firman Tuhan mengatakan sedemikian juga. Jadi kalau gitu, apa yang harus kita pelajari di sini? Apa yang harus kita hindari di sini ya? Pertama, apa yang kita perlu ketahui? Kalau kita terus berpikir negatif, kalau kita terus berpikir yang jelek-jelek, ya maka itu ada akibatnya. Yang pertama, maka hidup orang itu akan selalu ada di dalam ketakutan dan kecemasan yang menguasai hidupnya ya. Betapa tidak enaknya hidup ini dikuasai ketakutan kecemasan, seperti tidak ada rasanya hidup ini ya, betapa sengsaranya. Tapi itu yang akan dialami, jadi makin membuat kita menderita. Mari kita baca Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan. Jadi matinya bukan karena penyakit, matinya bukan karena dibunuh orang, tapi mati karena ketakutan. Pikiran ketakutan menguasainya. Karena kecemasan, nah ini kecemasan menguasai dia. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi ketakutan itu membuatkan orang bisa mengalami kematian dan sebagainya. Kecemasan juga ya. Jadi itu kata firman Tuhan. Kita baca lagi Lukas 12 ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu, janganlah cemas hatimu, janganlah pikiranmu, perasaanmu digoncang oleh sesuatu yang mencemaskan selalu ya. Itu kata firman Tuhan. Terakhir kita baca untuk poin ini Yohanes 7 ayat 17. Kitab Yohanes 7 ayat 17. Injil Yohanes pasal 7 ayat ke-17. Apa kata firman Tuhan? Kita lihat lagi ya, karena kita patokannya haruslah berdasarkan apa yang dikatakan, diajarkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati di kolong langit ini dalam kehidupan kita sebagai manusia ya. Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku ini berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi kita perlu tahu untuk menguji selanjutnya ya. Jangan sampai kita salah. Kita baca lagi di Yeskiel pasal 7 ayat 17. Yeskiel pasal 7 ayat 17. Yeskiel pasal 7 ayat 17. Semua tangan terkulai dan semua orang terkencing ketakutan. Nah, kalau Yesus ketakutannya beginilah, tangannya terkulai, terkencing-kencing dan sebagainya ya. Itu untuk poin ini yang pertama. Maka hidupnya akan selalu ada dalam ketakutan dan kecemasan, dan itu sangat menderita ya. Masih banyak ayat lain, tapi biarlah kita sampai di sini aja untuk ayat ini. Maka banyak yang berseru, Tuhan tolong, masalah kok gitu besar. Itu sebenarnya belum begitu benar. Harusnya aku punya Tuhan yang besar ya, yang sanggup untuk menyelesaikan segalanya. Yang harus ku lalui ini, Yesus kaulah batu karangku, masalah badai kehidupan ini tidak bisa menerobosmu dan menimpa aku, karena engkaulah perlindunganku. Nah, itu mesti berkata-kata iman, bukan kata-kata ketakutan melulu ya, sehingga tidak selalu hidup dikuasai, ditindas oleh ketakutan dan kecemasan. Mungkin kita mengatakan kita percaya sepenuh pada Tuhan, tapi nyatanya kita ketakutan terus. Nah, kalau kita ngomong isinya ketakutan, kecemasan, keluhan terus, nah itu betul-betul percaya namanya. Ya, kita sungguh-sungguh percaya pada kuasa Tuhan. Dia adalah Tuhan yang besar ya. Tidak ada yang bisa menerobos dia ya. Kita harus tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang pikirannya tidak dijaga, jika dikuasai oleh ketakutan, kecemasan itu, maka dia selalu akan hidup dalam, nah ini, emosi, kepahitan, bahkan kebencian ya. Bila merasa ada orang menyebabkan segala masalah menimpa dia, dia dikuasai oleh emosi pada orang itu, dikuasai oleh kebencian pada orang itu, dikuasai dendam ya. Kita bisa lihat Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit
yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akal pahit itu, kebencian itu, dendam itu akan membuat banyak masalah buat kita ya. Hati-hati sekali. Kita baca Kisah Rasul 8 ayat 23 lagi untuk poin ini. Kisah Rasul pasal 8 ayat 23. Apa kata firman Tuhan? Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Akibatnya terjerat dalam kejahatan. Kenapa? Hatimu mengandung seperti empedu yang pahit, artinya apa? Penuh kepahitan ya. Hati-hati. Kalau kita hidup dengan pikiran tak terjaga, maka kita bisa hidup dari kuasai oleh emosi belaka, kepahitan belaka, bahkan dendam dan kebencian. Akibatnya bisa seperti ini. Jadi hati-hatilah kita. Setiap kali kita mengingat-ingat memberikan hal yang mengecewakan, menyakitkan, maka makin kita merasa tertekan, makin kita merasa nggak enak, makin pikiran kita terganggu oleh kebencian, kepahitan, sehingga kita tidak dapat mengkhususkan diri, memusahkan diri pada janji-janji Tuhan yang manis buat diri kita ya. Padahal Tuhan sangat mampu untuk berikan yang baik kepada kita, tapi akhirnya tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena pikiran kita dikuasai yang jelek-jelek melulu ya. Oke. Yang ketiga, kalau kita tidak jaga pikiran kita atau perasaan kita, maka akan banyak sekali, di samping yang tadi itu, banyak sekali kerugian yang akan dialami ya. Misalnya bisa mengganggu kesehatan kita karena banyak mikir yang gitu-gitu, yang negatif, sakit lambungnya kambuh, waduh, bisa parah ya. Bisa sakit, bisa ada gangguan psikologis, bisa ada gangguan jiwa, bisa ada gangguan pada jantung dan lain sebagainya. Ini mencelakakan diri kita sendiri ya. Kenapa saya sakit terus? Bukan setan yang nyerang, kita yang mengundang penyakit itu datang pada diri kita ya. Dari sisi medis demikian, banyak katanya sakit atau penyakit yang bisa muncul dari akibat pikiran-pikiran negatif. Makanya perlu sekali ya berkonsultasi pada psikiater kalau gitu ya, supaya pikiran kita bisa diperbaiki. Jadi bukan hanya karir yang belum lagi kalau kita lihat, kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh, tapi hasilnya pasti tidak akan menguntungkan. Kenapa? Karir kita bisa terganggu, bisnis kita bisa terganggu, pekerjaan kita terganggu, bahkan pergaulan kita juga terganggu. Bahkan malam tidak bisa tidur, dikuasai pikiran negatif terus. Nah itu penderitaan yang dialami kalau kita tidak menjaga pikiran kita. Dan ujung-ujungnya itu semua akan merugikan juga ya. Kita baca di 1 Korintus 6 ayat 8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu gara-gara tidak bisa menguasai pikiran kita, bisa terjadi banyak kerugian ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita tidak bisa menguasai pikiran kita, dikuasai oleh pikiran yang negatif terus, maka iman percaya kita juga akan semakin rusak, semakin merosot, bahkan bisa hilang ya, semakin rontok. Katakan di sini ya, kita baca di 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, bergaul yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Rusak semua kalau kita hanya bergaul dengan orang yang pikirannya negatif melulu ya. Hati-hati. Jadi kesimpulannya, kita harus menjaga pikiran kita, pusatkan pikiran kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah-masalah yang mengancam, masalah yang mungkin akan datang, padahal belum tentu datang juga. Maka pusatkan pikiran kepada Tuhan, pada keinginan untuk memuliakan Tuhan, keinginan untuk memuji dan menyembah Tuhan, keinginan untuk membesarkan Tuhan, keinginan untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Untuk itu hidup kita akan bisa panjang umur, sehat dan sentosa selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan ini. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan urapan yang penuh dari Roh Kudus, buat kita mampu untuk menjaga pikiran kita dengan pertolongan Roh Kudus. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya, sampai jumpa, Tuhan berkati.